Roni, seorang driver ojol sederhana, melamar kekasihnya, Siska, seorang perawat cantik. Namun, bukannya bahagia, ia justru dihina dan ditertawakan oleh keluarga sang kekasih karena penampilannya yang dianggap tak pantas. Dengan hati hancur, Roni pergi dan menghilang. Beberapa bulan kemudian, ia kembali, bukan sebagai ojol, melainkan sebagai CEO muda kaya raya dan pemilik perusahaan transportasi raksasa. Kini, semua mata terbelalak dan yang dulu meremehkannya hanya bisa menunduk malu. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Sebuah kisah tentang cinta, harga diri, dan pembuktian bahwa nilai seseorang tak ditentukan oleh seragamnya, tapi oleh ketulusan hatinya. Malam itu, langit Jakarta tampak cerah. Angin sepau-sepa menyentuh kulit, seakan ikut berdebar bersama hati Roni. Ia berdiri di depan cermin kecil di kosannya, mengenakan kemeja putih yang baru disetrika dan celana panjang hitam yang hanya ia pakai di acara-acara khusus. Di tangannya tergenggam sebuah kotak beludru merah berisi cincin sederhana yang telah ia tabung selama berbulan-bulan. Ini waktunya, gumamnya pelan. Ia menatap wajahnya sendiri yang tampak sedikit cemas, tapi penuh keyakinan. Sudah 2 tahun ia menjalin hubungan dengan Siska, perawat cantik dan lembut yang ia kenal saat mengantarnya ke rumah sakit tempatnya bekerja. 2 tahun penuh tawa, perjuangan, dan kasih sayang. Kini, ia merasa saatnya mengikat cinta mereka ke tahap yang lebih serius. Roni mengendarai motornya perlahan, menuju rumah besar milik orang tua Siska di kawasan elit Jakarta Selatan. Setibanya di sana, ia memarkir motornya di luar pagar megah bertuliskan nama keluarga, The Santosa S Residence. Rumah itu tampak megah, dengan lampu-lampu taman yang menyala anggun dan deretan mobil mewah berjejer di halaman. Dengan langkah gugup namun mantap, Roni masuk setelah pintu dibukakan oleh satpam. Ia membawa sebuah kotak hantaran sederhana berisi kue tradisional, buah-buahan, dan bunga mawar merah yang dibelinya sendiri di pasar pagi tadi. Di dalam rumah, suasana begitu mewah. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal bergemerlap, dan aroma wangi ruangan menambah kesan elit. Di ruang tengah, duduklah orang tua Siska, beberapa kerabat, dan adik-adik sepupunya yang tampak berdandan rapi. Siska sendiri berdiri di samping ibunya, mengenakan gaun anggun berwarna pastel. Cantik sekali. Namun begitu Roni masuk, suasana mendadak sunyi. Semua mata menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Seragam hijau ojek online-nya terlihat mencolok di antara jas-jas mahal dan gaun pesta yang dikenakan para tamu. Maaf, saya datang bukan sebagai sopir ojek, tapi sebagai pria yang ingin melamar wanita yang saya cintai, kata Roni, membuka kata dengan suara penuh hormat. Ia kemudian menyerahkan kotak hantaran itu ke atas meja, lalu berlutut sambil membuka kotak cincin. Siska, maukah kamu menikah denganku? Beberapa detik hening. Namun tak lama kemudian, tawa kecil terdengar, lalu menjadi gelak tawa yang lebih keras dari beberapa tamu. Masya Allah. Ini orang serius? Ujar salah satu tante Siska sambil menutupi mulut dengan kipasnya. Ayah Siska menatap Roni tajam. Kamu pikir kamu siapa datang ke sini dengan pakaian seperti itu, melamar anak saya? Pakai cincin seharga berapa itu? 200.000. Ibunya menyindir lebih kejam. Anak saya itu perawat, berpendidikan, berkelas. Bukan untuk pria yang kerjaannya nganterin orang di jalan. Jangan bercanda di rumah saya. Roni menunduk. Napasnya bergetar. Tapi ia tidak marah. Ia hanya kecewa, teramat kecewa. Siska, yang berdiri di tengah semua itu, tampak bingung dan gugup. Ia tidak mengatakan apapun. Hanya menatap Roni dengan mata berkaca-kaca, tanpa keberanian untuk membela. Saya datang dengan niat baik, kata Roni pelan. Saya memang bukan orang kaya. Tapi saya cinta anak bapak ibu dengan tulus. Dan saya akan berjuang membuat dia bahagia. Kalau begitu, berjuanglah di tempat lain, bentak sang ayah. Kamu tidak pantas untuk anak kami. Roni berdiri perlahan. Ia menghela napas, menatap Siska untuk terakhir kali. Aku hanya ingin memperjuangkanmu dengan caraku. Tapi jika caraku dianggap hina, maafkan aku, Siska. Ia pun melangkah pergi,
meninggalkan ruangan itu dengan kepala tertunduk. Suara tawa dan ejekan masih terdengar di belakangnya. Tapi ia tidak menoleh. Yang ia tahu, malam itu bukan hanya cinta yang diremehkan, tapi harga dirinya sebagai manusia. Malam pun kian larut, dan hujan mulai turun. Roni mengendarai motornya di bawah guyuran hujan, membiarkan air membasahi wajah dan hatinya yang luka. Ia tahu, hidup belum selesai. Ini mungkin akhir dari satu harapan, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia bersumpah, suatu hari nanti, mereka semua akan tahu siapa dia sebenarnya. Suasana di ruang tamu mewah keluarga Santosa berubah panas setelah Roni melamar Siska. Lamaran yang seharusnya menjadi momen sakral itu berubah menjadi pertunjukan penghinaan yang menyakitkan. Cincin di tangan Roni masih terbuka di dalam kotaknya. Cincin perak polos dengan batu kecil berwarna bening, bukan berlian, bukan emas putih. Tapi bagi Roni, itu adalah lambang perjuangan. Ia mengumpulkan rupiah demi rupiah dari hasil narik ojek siang malam demi benda kecil yang kini malah menjadi bahan ejekan. Cincin macam begini kamu berikan ke anak saya? Suara nyaring Ibu Siska memecah keheningan. Matanya menatap tajam ke arah kotak cincin itu. Ini bukan cincin lamaran. Ini kayak logam murahan dari pasar loak. Hina sekali. Beberapa saudara yang hadir tertawa kecil, sementara yang lain hanya tersenyum miring. Salah satu paman Siska bahkan berseru, jangan-jangan dia beli ini di pinggir jalan tuh, yang dijual sama asongan. 30 ribuan. Siska menunduk. Pipinya memerah, entah karena malu, sedih, atau marah. Tapi tetap, ia tak berkata apa-apa. Tangannya bahkan tak bergerak sedikit pun untuk menyentuh cincin itu. Ayah Siska, Pak Santosa, berdiri dari sofa kulit berlapis emas. Pria dengan kumis rapi dan jas mahal itu menghampiri Roni, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kamu tahu siapa anak saya? Dia perawat lulusan terbaik, cantik, punya masa depan. Dan kamu datang ke rumah ini, rumah keluarga terhormat, dengan seragam ojol dan cincin murahan, seolah-olah kami akan menerima begitu saja? Suaranya dingin, namun penuh tekanan. Roni mengangkat wajahnya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya datang dengan niat baik. Saya ingin menjadi suami yang bisa membahagiakan Siska. Saya kerja keras, saya jujur. Saya mencintainya, dan saya ingin memperjuangkannya. Namun, kata-kata itu seperti membentur dinding. Tak ada satupun yang mendengarkan dengan hati terbuka. Justru cibiran semakin menjadi. Kamu pikir cinta cukup? Hah? Sambung ibunya, berdiri mendampingi suaminya. Kamu nggak lihat penampilanmu? Seragam itu aja masih bau bensin. Anakku nggak pantas dapat lelaki rendahan. Roni hanya menunduk. Hatinya remuk. Tapi ia tetap berdiri, menahan diri untuk tidak meledak. Ia masih berharap Siska akan bicara, membela, atau sekadar menatapnya dengan keberanian seperti dulu. Tapi Siska masih diam. Kalau kamu betul-betul cinta anak saya, kata Pak Santosa sinis, buktikan dulu kamu pantas. Jangan datang ke sini bawa cincin murahan dan nama belakang yang gak jelas. Pulang sana, kerja dulu. Kumpulin harga diri. Kalau perlu, sahut ibunya, saya beliin kamu cermin. Biar kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Semua tawa kembali pecah. Kali ini lebih keras dan menusuk. Roni menggenggam tangannya erat. Ia menatap cincin yang masih terbuka. Benda itu kini seolah tak berarti apa-apa di mata orang-orang di sekelilingnya. Ia menutup kotak itu perlahan, lalu memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Napasnya dalam dan bergetar. Saya minta maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Tapi kalau cinta saya dianggap sampah karena seragam saya, mungkin saya memang tidak pantas di mata kalian. Ucapnya tenang, meski suaranya mengandung luka mendalam. Ia menatap Siska terakhir kali, berharap ada perubahan. Tapi Siska tetap berdiri di tempat yang sama, dia membeku. Dengan langkah pelan namun tegas, Roni berbalik dan meninggalkan rumah itu. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang menghormatinya. Hanya satpam di depan gerbang yang menatapnya dengan tatapan iba saat membuka pintu keluar. Dan malam itu, Jakarta kembali sunyi. Tapi di dalam dada Roni, badai mulai tumbuh. Bukan karena dendam, tapi karena tekad. Kalian anggap aku bukan siapa-siapa. Tapi suatu hari,
Kalian akan menyesal pernah meremehkan aku. Siska berdiri kaku di sisi ruang tamu yang megah. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap siapapun. Ia mendengar semuanya, dari ejekan terhadap cincin yang dibawa Roni, cibiran terhadap seragam ojolnya, hingga suara tinggi ibunya yang menyebut Roni tak pantas bersanding dengannya. Namun ia tetap diam. Bibirnya terkunci, suaranya tak keluar, seolah ada tali tak kasat mata yang menahan mulut dan hatinya. Sejujurnya, hatinya hancur saat melihat Roni berdiri di depan keluarganya dengan mata yang begitu tulus, namun dipermalukan tanpa ampun. Dalam hati kecilnya, ia tahu pria itu mencintainya dengan segenap jiwa. Ia ingat bagaimana Roni selalu menjemputnya saat lembur, tanpa keluhan walau hujan turun deras. Ia ingat Roni menunggu berjam-jam di parkiran rumah sakit hanya demi memastikan dirinya pulang dengan selamat. Ia ingat juga suara Roni yang selalu menguatkannya saat stres karena pekerjaan, menghiburnya dengan canda receh, membawakannya bubur hangat saat ia sakit. Tapi malam itu semua kenangan itu beradu keras dengan kenyataan. Keluarganya menolak Roni mentah-mentah. Bahkan bukan karena siapa Roni, tapi hanya karena penampilannya. Dan ia? Siska hanya bisa menunduk. Ibunya sudah menggenggam lengannya erat, seperti mengisyaratkan, "Jangan macam-macam. Kamu tahu apa yang terbaik untuk masa depanmu." Ayahnya menatapnya dengan sorot tajam, seolah berkata, "Jangan bikin malu keluarga." Semua tekanan itu membuat Siska mati langkah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suara dalam hatinya tercekik oleh beban gengsi dan ketakutan. Ia takut dijauhi keluarganya, takut disebut tidak tahu diri karena memilih pria yang hanya seorang driver ojek online. Padahal saat itu, Roni berdiri di depan mereka, penuh keyakinan dan cinta. Tapi ia hanya diam. Tak mengangkat tangan untuk meraih Roni. Tak mengucap satu kata pun untuk membelanya. Roni memandangnya sebelum pergi, tatapan yang begitu dalam, seperti meminta kepastian, pengakuan, atau sekadar tanda bahwa cintanya masih layak dipertahankan. Namun tatapan itu hanya disambut dengan kebisuan. Setelah Roni keluar dari rumah, suasana sedikit mereda. Beberapa tamu kembali duduk, beberapa pura-pura lupa dengan keributan yang baru saja terjadi. Namun di dalam hati Siska, badai mulai berkecamuk. Ia masuk ke kamarnya diam-diam, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. "Maafkan aku, Roni. Aku pengecut." Ia menatap layar ponselnya. Ada pesan terakhir dari Roni beberapa jam lalu. "Aku sudah di jalan. Aku bawa semuanya. Aku bawa niat baik dan hati yang tulus. Doakan ya, semoga keluargamu menerima aku." Tangis Siska pecah. Ia merasa kehilangan seseorang yang seharusnya bisa jadi rumah baginya. Tapi ia sendiri yang membiarkannya pergi, demi memenuhi ekspektasi orang-orang yang hanya melihat dari permukaan. Di malam yang sama, ia duduk sendiri di balkon lantai 2. Angin malam menyapu rambutnya, dan bulan menggantung redup di langit. "Satu-satunya laki-laki yang benar-benar memperjuangkanku sudah pergi," bisiknya lirih. Dan ia tak tahu apakah masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Beberapa hari setelah lamaran yang berujung pada penghinaan itu, Roni menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada status yang muncul di media sosial. Kontak WhatsApp-nya hanya centang 1, dan akun ojolnya tak lagi aktif. Seolah bumi menelannya begitu saja. Bagi sebagian orang, kepergian Roni dianggap wajar. Mereka mengira pria sederhana itu mundur karena malu, karena sadar diri. Tapi tak ada yang tahu, di balik keheningannya, Roni tidak menyerah. Ia sedang kembali. Di sebuah villa eksklusif di kawasan Puncak, seorang pria muda tampak berdiri di depan kaca besar yang menghadap lembah hijau. Tak ada lagi seragam ojol. Kali ini, ia mengenakan pakaian santai berkelas, kaos polo hitam dan celana chino, dengan arloji mewah melingkar di pergelangan tangannya. Itulah Roni. Atau lebih tepatnya, Ronaldo hartawan. Banyak yang tak tahu bahwa selama ini, Roni adalah putra tunggal dari mendiang hartawan Suryo, pendiri Hartatrans, perusahaan teknologi transportasi dan logistik berbasis aplikasi yang kini berekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara. Sejak kecil, Roni dibesarkan dalam kemewahan, namun ayahnya selalu menanamkan satu pesan. Jangan pernah ukur orang dari apa yang dia pakai, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Setelah ayahnya wafat 3 tahun lalu, Roni diberi pilihan, langsung naik ke puncak perusahaan,
atau terjun ke masyarakat untuk merasakan denyut kehidupan nyata. Ia memilih yang kedua, menyamar sebagai driver ojol untuk belajar langsung dari bawah. Ia ingin tahu bagaimana pelayanan di lapangan, bagaimana pelanggan berpikir, bagaimana menghadapi kerasnya kota tanpa diselimuti nama besar dan kemewahan. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan membawanya pada pelajaran paling pahit dalam hidup, penghinaan saat ia memperjuangkan cinta. Di villa itu, Roni duduk di meja kerjanya. Beberapa file penting terbuka. Di layar laptopnya, tergambar rencana besar, transformasi brand perusahaan, ekspansi ke 5 negara, serta investasi besar-besaran di bidang transportasi medis. Sebuah nama muncul di daftar mitra rumah sakit, RS Medika Kasih, tempat Siska bekerja. Ia terdiam sejenak. Lucu, gumamnya. Tempat di mana aku dihina, akan jadi tempat pertama yang merasakan perubahan dari tanganku sendiri. Tapi Roni tak bergerak karena dendam. Justru luka yang ia terima telah menjadi bara dalam dirinya. Ia tak mau membalas dengan cara yang sama, tapi ia ingin menunjukkan bahwa harga diri tak diukur dari seberapa mahal cincin atau setelan jas seseorang. Beberapa minggu berikutnya, nama Ronaldo Hartawan kembali menggema di media bisnis. Ia muncul di konferensi pers sebagai CEO muda yang akan mengambil alih penuh kepemimpinan Harta Trans dan memimpin investasi teknologi medis transportasi darurat. Foto-fotonya beredar luas. Roni berdiri gagah di atas panggung, mengenakan jas hitam dan dasi merah. Senyumnya tenang, matanya tajam, dan tatapannya menyimpan keyakinan baru. Semua wartawan memuji visinya yang tajam, strategi bisnisnya yang agresif, dan dedikasinya terhadap layanan publik. Tak ada satupun yang tahu bahwa pria sukses itu dulunya pernah mengantar mereka naik motor di tengah panas dan macetnya ibu kota. Roni kini kembali, bukan untuk pamer, tapi untuk memimpin, dan membuktikan bahwa ia tak pernah hina. Ia hanya memilih hidup dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Roni kembali tersenyum. Luka itu memang menyakitkan, tapi juga membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan bermakna. Terima kasih atas hinaan kalian. Karena dari situlah aku belajar bangkit bukan untuk dipuji, tapi untuk membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam. Jakarta pagi itu ramai seperti biasa, tapi ada satu nama yang mendadak jadi bahan perbincangan di mana-mana, Ronaldo Hartawan. Di televisi, di radio, di media sosial. Semua membahas sosok CEO muda karismatik yang baru saja diumumkan sebagai pemimpin utama Harta Trans, perusahaan teknologi transportasi terbesar di Asia Tenggara. Semua mata tertuju padanya. Pria muda itu tampil elegan di podium konferensi pers, mengenakan setelan jas abu gelap dari brand ternama, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan edisi terbatas di tangan kirinya. Di belakangnya berdiri deretan pengawal bersetelan hitam dan mobil-mobil mewah terparkir rapi. Saat ia melangkah naik ke podium, blitz kamera menyala bertubi-tubi. Suara tepuk tangan menggema di aula besar itu. Selamat datang kembali ke dunia bisnis, Tuan Ronaldo Hartawan, ujar salah satu pembawa acara. Setelah 3 tahun menghilang, kini Anda kembali dengan kejutan yang luar biasa. Roni, atau kini dipanggil Ronaldo, tersenyum tenang. Matanya menyapu hadirin, lalu berhenti sejenak. Dalam hatinya, ia tahu, banyak dari mereka yang dulu hanya memandangnya sebelah mata. 3 tahun lalu, saya memilih untuk hidup sederhana. Bukan karena saya kehilangan arah, tapi karena saya ingin memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat bawah, katanya membuka pidato. Hari ini, saya kembali, bukan hanya untuk memimpin perusahaan, tapi untuk menciptakan perubahan. Berita tentang kemunculan kembali Ronaldo Hartawan menyebar seperti api. Semua media menulis tentang betapa rendah hatinya dia selama ini, bagaimana ia turun gunung dan bekerja sebagai sopir ojek online untuk memahami kondisi mitra lapangan. Judul-judul bombastis muncul di berbagai portal. CEO muda ini ternyata pernah jadi driver ojol, kini pimpin perusahaan senilai triliunan. Ronaldo Hartawan, dari seragam ojol ke jas mewah, ini alasan dibalik transformasinya. Kisah nyata, Crazy Rich, yang sempat disangka orang biasa. Banyak netizen terkagum-kagum, memuji kerendahan hatinya. Tapi tak sedikit pula yang merasa malu karena pernah mencibir atau memandang rendah driver ojol di jalanan. Siapa tahu, salah satunya adalah dia. Sementara itu, di rumah keluarga Santosa, suasana makan malam mendadak tegang.
Pak Santosa, Ibu Siska, dan Siska sendiri menatap layar televisi yang menayangkan liputan langsung konferensi pers Harta Trans. Wajah Roni muncul jelas. Tapi bukan lagi sebagai pria berseragam hijau di motor, melainkan sebagai pria dengan aura pemimpin, penuh percaya diri dan ketegasan. Ibu Siska tersedak supnya. Itu Roni. Pak Santosa mengerutkan kening, tak percaya. Ronaldo Hartawan? Jangan-jangan. Siska menggigit bibirnya. Tangannya gemetar menggenggam sendok. Ia tak berkedip menatap layar, dadanya terasa sesak. Itu dia. Itu Roni. Dalam tayangan itu, Roni menyampaikan bahwa Harta Trans akan bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk memperluas layanan ambulans cepat berbasis aplikasi, serta memperkenalkan program kesejahteraan bagi tenaga medis. Salah satu rumah sakit yang disebut secara langsung adalah RS Medika Kasih, tempat Siska bekerja. Siska memalingkan wajahnya, menahan air mata. Dia kembali, tapi bukan lagi untukku. Di tempat lain, Roni duduk di kursi belakang mobil mewahnya. Ia membuka layar ponsel, melihat berita tentang dirinya yang tersebar di mana-mana. Di sudut notifikasi, ada satu nama yang tak asing, Siska. Ia belum membuka pesannya. Belum siap. Belum waktunya. Dulu mereka melihatku karena seragamku, gumamnya lirih. Sekarang mereka melihatku karena jas mahalku. Tapi aku masih orang yang sama. Dan kali ini, ia kembali bukan sebagai pria yang butuh pengakuan, tapi sebagai seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri. Pagi itu, suasana di RS Medika Kasih terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa perawat terlihat mondar-mandir lebih rapi dari hari-hari sebelumnya. Dokter-dokter senior juga sudah hadir sejak pagi, bahkan direktur rumah sakit sendiri turun langsung ke lapangan. Katanya ada konferensi pers penting. Investor besar mau datang, bisik seorang perawat. Investor baru? Bukannya rumah sakit ini udah lama stabil? Tanya yang lain. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ruang aula rumah sakit sudah disiapkan dengan karpet merah dan backdrop besar bertuliskan. Selamat datang investor utama baru RS Medika Kasih kemitraan strategis bersama Harta Trans Healthcare Division. Mata Siska terpaku pada nama perusahaan itu, Harta Trans. Ia berdiri membeku di lorong, menggenggam map berisi laporan pasien. Jantungnya berdetak cepat. Ada sesuatu yang terasa tak biasa, sesuatu yang familiar, dan entah kenapa, perasaannya mulai tak tenang. Sekitar pukul 10 pagi, aula rumah sakit mulai dipenuhi tamu undangan dan awak media. Para dokter dan staf rumah sakit duduk rapi di kursi yang disusun berbaris, sementara kamera-kamera wartawan sudah mengarah ke podium. MC pun membuka acara. Hari ini adalah hari bersejarah bagi RS Medika Kasih. Kami kedatangan investor strategis dari perusahaan teknologi transportasi terbesar di Asia Tenggara, Harta Trans Group, yang akan mengembangkan sistem layanan medis darurat dan digitalisasi pelayanan pasien di rumah sakit ini. Semua orang bertepuk tangan. Namun, saat MC menyebut nama tamu utama, ruangan seketika hening. Mari kita sambut CEO Harta Trans Group, Tuan Ronaldo Hartawan. Pintu aula terbuka. Seorang pria muda melangkah masuk dengan tenang, mengenakan jas biru tua elegan, dasi perak, dan sepatu kulit hitam mengkilap. Di belakangnya, 2 asisten pribadi dan seorang kepala divisi medis turut serta. Wajahnya terlalu familiar. Siska yang berada di deretan belakang aula baru saja akan duduk. Namun saat pria itu masuk dan senyumnya muncul di layar LED besar di belakang panggung, tubuhnya langsung membeku. Map di tangannya jatuh, dan berkas-berkas laporan berhamburan ke lantai. Roni, bisiknya tak percaya. Seluruh ruangan seolah ikut terpaku. Beberapa staf rumah sakit yang mengenali sosok itu mulai saling berbisik. Itu bukan driver ojol yang dulu sering jemput Siska. Loh, seriusan itu Roni? Bahkan Direktur RS sendiri tampak terkejut. Di atas panggung, Roni, Ronaldo Hartawan, mengambil mikrofon. Ia berdiri tenang, menyapu seluruh ruangan dengan tatapan bijak. Tapi sesaat, matanya berhenti pada satu titik. Siska. Mata mereka bertemu. Tak ada kata. Tapi tatapan itu berkata lebih dari ribuan kalimat. Tatapan yang dulu penuh harapan, kini berubah jadi ketenangan seorang pria yang telah melewati badai. Saya bukan orang baru di tempat ini,
ucap Roni di depan mikrofon. Dulu saya sering bolak-balik ke rumah sakit ini, mengantar seseorang yang berarti bagi saya. Tapi waktu itu, saya dianggap tidak cukup layak hanya karena saya mengenakan seragam hijau dan membawa motor tua. Seluruh ruangan menjadi senyap. Beberapa orang mulai menunduk, termasuk kepala keperawatan dan manajer administrasi yang dulu pernah menyambut Roni dengan sinis di lobi rumah sakit. Hari ini, saya tidak datang untuk membalas, tapi untuk membangun. Karena yang menyembuhkan bukan hanya obat dan alat, tapi juga cara kita memperlakukan sesama. Tepuk tangan pun menggemuruh. Tapi tidak semua orang bisa bertepuk tangan. Salah satunya adalah Siska, yang hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara selesai, beberapa staf rumah sakit segera mendekati Roni untuk berfoto, bersalaman, dan memberi ucapan selamat. Namun, Siska hanya berdiri di lorong luar aula, memegang mapnya yang sudah dibereskan. Saat Roni lewat di depannya, keduanya kembali saling menatap. Tak ada senyum dari Roni. Hanya anggukan kecil, sopan, namun dingin. Dan dengan langkah mantap, pria itu berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Di ruang istirahat staf, suasana jadi penuh bisik-bisik. Banyak yang merasa syok. Beberapa menyesal karena pernah menganggap remeh Roni, dan sebagian lagi mulai sadar bahwa tak seharusnya menilai seseorang hanya dari penampilan. Tapi bagi Siska, pagi itu menjadi pukulan telak. Sosok yang dulu ia diamkan saat dihina, kini kembali dengan cara yang paling mengejutkan. Dan mungkin, sudah terlalu terlambat untuk memperbaikinya. Hari itu, suasana RS Medika Kasih masih riuh dengan cerita tentang konferensi pers. Di ruang perawat, topik tentang Roni, atau Ronaldo Hartawan, menjadi bahan pembicaraan utama. Semua orang terkejut, bahkan ada yang menyesal karena dulu pernah bersikap tak sopan saat ia masih menjadi driver ojol. Tapi di antara mereka, hanya satu orang yang benar-benar gelisah, Siska. Hatinya kacau. Pikirannya tak tenang. Matanya tak bisa lepas dari sosok pria yang dulu ia cintai, yang kini berdiri megah di panggung kesuksesan. Bukan lagi sebagai Roni si pengantar pulang lembur, tapi sebagai CEO muda yang disegani dan diperhitungkan. Sepulang kerja sore itu, Siska memberanikan diri mengirim pesan. Roni, bolehkah kita bertemu? Aku hanya ingin bicara. Sekali saja. Tak ada balasan. Namun, 2 jam kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Besok, 10 pagi. Kafe di depan rumah sakit. Pagi itu, Siska datang lebih awal. Ia duduk di salah satu sudut kafe yang tenang, mengenakan pakaian rapi tapi sederhana. Jemarinya tak henti meremas gelas berisi air putih yang nyaris tak disentuh. 10 menit berlalu. Lalu 15. Hingga akhirnya, pintu kafe terbuka. Seorang pria tinggi, gagah, dan berwibawa melangkah masuk. Meski kini berbeda penampilan, Siska tak mungkin keliru. Itu Roni. Atau Ronaldo Hartawan. Roni mengenakan jas kasual, tanpa dasi, dengan rambut yang disisir rapi dan aura percaya diri yang kuat. Ia melangkah tenang, duduk di seberang Siska tanpa banyak bicara. Siska menunduk. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Terima kasih, sudah bersedia datang. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Aku cuma ingin minta maaf. Untuk malam itu. Untuk semua kata-kata yang mereka lontarkan. Dan untuk diamku. Roni menatapnya, ekspresinya datar. Ia tak langsung menjawab. Hanya menyeruput kopi hitam yang baru dihidangkan pelayan, lalu meletakkan gelasnya perlahan. Aku gak marah, Siska, katanya tenang. Tapi aku belajar sesuatu hari itu. Siska mengangkat wajahnya, menatap pria yang kini begitu jauh dari sosok yang ia kenal dulu. Hari itu, aku bukan siapa-siapa, lanjut Roni. Hanya seorang pria berseragam hijau dengan cincin murah dan harapan besar. Tak ada yang peduli siapa aku. Tak ada yang mau mendengar niat baikku. Ia menyandarkan punggungnya, lalu menatap lurus ke mata Siska. Tapi hari ini, semua mata menatap. Semua tangan ingin bersalaman. Semua mulut memuji. Kenapa? Karena aku pakai jas? Karena aku punya harta. Siska terdiam. Dadanya terasa sesak. Jadi sekarang aku tanya, Siska, ucap Roni dengan suara lebih tegas, tapi tetap tenang. Waktu aku datang melamarmu,
apa yang membuatmu diam? Karena aku tidak cukup? Atau karena kamu malu dilihat orang lain? Siska menahan air mata yang mulai menggenang. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia mencintai Roni, tapi terjebak dalam tekanan. Namun suaranya seakan tak sanggup melawan rasa bersalah. Aku takut. Aku bimbang. Aku nggak kuat hadapi keluarga. Tapi hatiku. Hatimu diam, potong Roni, tajam. Dan kadang, diam itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Siska menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Roni, aku masih sayang. Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Roni tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang menandakan luka yang sudah terlalu dalam untuk diobati dengan kata-kata. Sayang yang datang setelah semuanya berubah, kadang datang terlambat, ucapnya pelan. Dan luka yang dulu aku bawa pulang malam itu, sudah cukup membuatku belajar. Bahwa cinta tak bisa hidup di tempat yang tak memberi ruang untuk keberanian. Ia berdiri, mengambil jasnya, lalu menatap Siska untuk terakhir kali. Aku harap kamu bahagia, Siska. Dengan atau tanpa aku. Dan tanpa kata perpisahan, Roni melangkah keluar dari kafe, meninggalkan Siska sendiri di bangku, dengan air mata yang akhirnya tumpah. Siska tertunduk. Ia tahu, pertemuan itu mungkin adalah akhir dari sebuah cerita yang pernah ia impikan menjadi selamanya. Kabar tentang Ronaldo Hartawan, CEO muda dan investor baru rumah sakit, tidak hanya mengejutkan karyawan dan publik, tapi juga mengguncang keluarga Siska. Berita itu cepat menyebar di media sosial, lengkap dengan video konferensi pers dan kutipan dari beberapa portal bisnis besar. Di ruang keluarga yang mewah, Pak Arman, ayah Siska, terduduk diam menatap layar tablet. Ia memutar ulang video sambutan Roni saat konferensi. Suara tenang dan penuh wibawa itu membuatnya terdiam lama. Sementara Bu Mira, ibu Siska, terlihat mondar-mandir gelisah, memeluk tas tangannya erat-erat. Gak masuk akal. Masak si Roni itu Ronaldo Hartawan? Serunya. Itu anak, selama ini cuma jadi driver ojek. Mana mungkin. Tapi buktinya nyata, Bu. Potong Pak Arman, suaranya berat. Kamu lihat sendiri. Dia bukan main-main. Keduanya terdiam. Rasa malu dan sesal mulai merambat perlahan. Wajah mereka pucat, seolah menelan pil pahit yang terlalu besar. Tak lama, Siska pulang dengan langkah lunglai. Matanya sembab. Ia langsung duduk tanpa suara. Kamu ketemu dia? Tanya Pak Arman. Siska mengangguk pelan. Iya, Pak. Tapi semuanya udah terlambat. Dia sudah berubah. Sudah jauh. Bu Mira mendengus kecil, mencoba mempertahankan harga dirinya. Kalau memang dia kaya, kenapa dia harus menyamar segala? Main sandiwara begitu. Itu bukan sandiwara, Bu, ucap Siska, lirih. Dia cuma ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus sama dia. Siapa yang lihat dia karena hatinya, bukan karena hartanya. Kalimat itu menggema di ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Bu Mira tak bisa membantah. Pak Arman berdiri, berjalan ke jendela dan menatap keluar. Dulu aku pikir kita melakukan yang terbaik buat kamu, Siska. Nolak pria yang gak punya masa depan. Tapi ternyata, kita salah nilai. Ia menarik napas dalam. Kita bukan cuma kehilangan calon menantu baik. Kita juga kehilangan rasa hormat dan mungkin juga kehilangan kepercayaan dari anak kita. Siska menunduk. Hatinya sakit mendengar ucapan ayahnya. Tapi ia tahu itu semua benar. Keesokan harinya, suasana rumah terasa canggung. Tak ada tawa. Tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Bahkan saat sarapan pun, semua hanya terdiam. Beberapa tamu mulai berdatangan. Keluarga besar yang dulu ikut menertawakan Roni kini malah sibuk membahas siapa dia sebenarnya. Beberapa dari mereka terlihat panik, seolah ingin mencari jalan untuk mendekati kembali sosok yang kini tak terjangkau. Itu Roni, dia ternyata anak dari pendiri PT Trans Asia. Loh, ujar salah satu sepupu. Perusahaan itu katanya udah ekspansi ke 7 negara. Kenapa kita dulu malah hina-hina dia? Ya, gumam yang lain. Penyesalan datang beramai-ramai. Tapi semua itu tak bisa menghapus momen malam lamaran yang menyakitkan, yang bagi Roni menjadi titik balik hidupnya. Sementara itu,
Di kamar Siska, ia duduk memandangi foto lama. Foto saat ia dan Roni makan di warung pecel lele sepulang kerja. Saat itu, Roni tertawa lepas meski bajunya basah kehujanan. Siska ingat, itu malam pertama Roni memberanikan diri bilang ingin serius dan menikahinya. Air mata jatuh perlahan. Maaf, Roni, aku salah. Aku terlalu takut dan terlalu penakut untuk melawan demi cinta kita. Sayangnya, seperti kata Roni, cinta yang datang terlambat, seringkali tak lagi ditunggu. Setelah kehebohan tentang identitas asli Roni menyebar luas, nama Ronaldo Hartawan menjadi buah bibir di kalangan elit kota. Rumah sakit tempat Siska bekerja pun ikut rangkat pamornya karena mendapat suntikan investasi besar dari perusahaan milik Roni. Banyak tokoh-tokoh penting berdatangan, termasuk para pejabat dan pengusaha papan atas yang ingin menjalin relasi. Dalam situasi itu, perhatian terhadap Siska pun meningkat. Kecantikannya, kepribadiannya yang tenang, serta posisinya sebagai perawat di rumah sakit milik Ronaldo membuatnya jadi sorotan. Tak butuh waktu lama hingga datang seorang pria muda tampan dan kaya bernama Leonardo Santoso, anak seorang pengusaha properti besar di Jakarta. Leo, begitu ia biasa disapa, langsung tertarik pada Siska saat pertama kali melihatnya membantu pasien lansia dengan sabar dan tulus. Ia mulai sering datang ke rumah sakit, pura-pura menjenguk relasi, hanya untuk bertemu Siska. Bunga-bunga, kue mahal, dan bahkan parfum branded kerap dikirimkan ke ruang perawat, menimbulkan kecanggungan di antara rekan-rekan kerja Siska. Wah, SIS, kalau kamu gak mau, bagi 2 dong parfumnya, celetuk salah satu perawat sambil tertawa. Kamu beruntung banget. Dia tampan, kaya, baik. Jarang loh cowok begitu sekarang, timpal yang lain. Namun di balik senyum canggung yang Siska tunjukkan di depan rekan-rekannya, hatinya tidak tenang. Bukan karena Leo kasar atau tidak sopan, justru sebaliknya. Leo sangat menghargainya dan memperlakukannya seperti wanita istimewa. Sampai akhirnya, pada suatu sore, Leo datang dengan setelan rapi, membawa kotak beludru merah di tangannya. Ia mengajak Siska bicara di taman belakang rumah sakit, tempat yang cukup sepi dan rindang. Siska, ucap Leo serius. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat. Tapi aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam. Aku ingin melamarmu. Siska membeku. Napasnya tercekat. Dalam kotak itu ada cincin berlian berkilau yang pasti bernilai ratusan juta. Aku bisa bahagiakan kamu, Siska. Apapun yang kamu mau, aku akan berikan, lanjut Leo. Namun, Siska menunduk. Tangannya gemetar, hatinya sesak. Ada satu wajah yang terus muncul di pikirannya, wajah Roni, pria berseragam hijau yang dulu ia abaikan karena tekanan gengsi. Pria yang kini berdiri jauh di atas, terlalu tinggi untuk ia gapai kembali. Dengan suara bergetar, Siska menjawab, "Maaf, Leo, kamu laki-laki baik. Tapi, hatiku belum selesai dengan masa laluku." Leo menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Aku mengerti. Kalau suatu saat kamu berubah pikiran, aku masih di sini." Ia lalu pergi tanpa kata lagi, meninggalkan Siska sendirian di taman itu. Sejak hari itu, Siska makin sering termenung. Di ruang perawat, ia menunduk lama setiap kali tak ada pasien. Bahkan beberapa kali, ia terlihat menghapus air mata diam-diam saat sedang sendirian mengisi laporan. Rekan-rekan kerja mulai khawatir, tapi Siska hanya bilang, "Aku cuma kurang tidur." Tapi semua tahu, bukan itu alasannya. Rasa bersalah dan kehilangan yang menyatu kini menghuni hatinya. Cinta pertamanya masih utuh, tapi tak lagi punya tempat untuk kembali. Malam itu hujan turun pelan, seperti membasuh kenangan yang selama ini terkubur dalam diam. Di sudut kota, jauh dari hiruk-pikuk lampu gedung tinggi dan kilau kendaraan mewah, berdiri sebuah warung kecil sederhana yang masih tetap buka. Warung itu tak berubah sejak beberapa tahun lalu. Atap seng yang sedikit bocor, bangku kayu berderit, dan aroma mie rebus serta kopi sachet yang menggugah kenangan lama. Di sanalah tempat pertama kali Roni dan Siska bertemu, saat Siska sedang lembur dan Roni mengantar makanan pesanan larut malam. Kala itu, mereka berbincang singkat dan tak disangka, itulah awal dari 2 tahun kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Kini, Roni kembali ke tempat itu. Tanpa jas mahal, tanpa pengawal. Hanya setelan kasual dan jaket lamanya. Ia duduk di sudut yang dulu biasa mereka tempati,
memesan 2 gelas kopi dan 1 piring gorengan. Tak lama, dari kejauhan, langkah kecil mendekat. Siska datang, tanpa make-up berlebihan, hanya mengenakan jaket perawat dan celana kain longgar. Matanya bengkak, entah karena lembur atau air mata. Tapi di wajahnya ada rindu yang tak bisa disembunyikan. Mereka bertatapan dalam diam. Tak ada sapaan basa-basi. Hanya sepasang mata yang saling bicara tentang waktu, luka, dan kerinduan yang menggantung. "Kamu masih ingat tempat ini?" tanya Roni sambil tersenyum tipis. "Mana bisa lupa," jawab Siska pelan. "Di sini, aku pertama kali merasa diperhatikan bukan karena statusku, tapi karena aku manusia biasa." Roni mengangguk. Ia memutar gelas kopinya perlahan. "Dulu, aku pikir dengan jadi biasa, aku bisa tahu siapa yang benar-benar mencintai aku. Ternyata, itu menyakitkan juga ya." Siska menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia cepat menyekanya. "Maafkan aku, Ron. Aku takut. Bukan karena kamu, tapi karena tekanan yang selama ini aku biarkan mengatur hidupku." "Aku tahu," Roni menjawab lembut. "Makanya aku pergi. Bukan karena benci, tapi karena aku juga harus menyembuhkan diriku sendiri." Mereka terdiam cukup lama. Hanya suara hujan dan gemericik air dari genteng bocor yang menemani. "Aku gak pernah berhenti mikirin kamu," bisik Siska akhirnya. "Meski kamu sekarang di tempat yang jauh, tinggi, aku tetap lihat kamu yang dulu. Yang duduk di sini, ngajak aku cerita tentang mimpi-mimpi kecil." Roni menatapnya dalam-dalam. Ada kelembutan yang masih sama. Ada cinta yang ternyata belum hilang. "Siska," katanya pelan. "Kalau waktu bisa diulang, kamu masih mau duduk di sini, dengan aku yang sekarang tapi dengan hati yang dulu?" Siska tersenyum tipis, matanya kembali berkaca. "Kalau itu berarti bisa menebus semuanya, aku bersedia duduk di sini selama yang kamu mau." Malam itu, dua hati yang sempat terluka mulai kembali menyatu. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena akar cinta mereka tumbuh dari tempat yang sederhana, dan kejujuran yang tak pernah berubah. Beberapa hari setelah pertemuan penuh emosi di warung kecil tempat kenangan mereka bermula, Siska terus merasakan kehangatan di hatinya. Ia tahu, cinta itu belum mati. Meski telah tertimpa luka dan pengkhianatan dalam bentuk gengsi dan kesombongan keluarga, cinta mereka berhasil melewati ujian terberatnya. Suatu pagi, Siska mendapat undangan misterius di meja loker rumah sakit. Sebuah amplop berwarna putih krem, dengan tulisan tangannya sendiri. "Untukmu, Siska. Datanglah malam ini ke tempat spesial kita." Siska menggenggam amplop itu dengan gemetar. Hatinya berdetak tak karuan. Sepanjang hari pikirannya dipenuhi teka-teki. Dan saat jam kerja selesai, ia langsung bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Ternyata, tempat itu bukan restoran mewah, bukan aula besar, apalagi sebuah pesta kejutan. Roni memilih tempat yang sangat bermakna, sebuah taman kota kecil dengan bangku kayu tua, tempat mereka sering duduk diam-diam saat Roni menjemput Siska sepulang kerja. Taman itu kini diterangi lampu taman yang temaram dan taburan bunga di sekeliling bangku favorit mereka. Siska berjalan pelan, dan di ujung pandangannya, tampak Roni, dengan setelan sederhana, bukan jas mahal. Ia berdiri di tengah taman dengan senyum hangat dan tatapan lembut. Ketika Siska mendekat, Roni berlutut. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut beludru biru. Bukan berlian mencolok. Bukan batu permata mewah. Tapi cincin perak sederhana, hampir sama seperti yang dulu ia berikan. Hanya saja kali ini dengan ukiran kecil di dalamnya bertuliskan, "Dari awal sampai akhir." "Siska," kata Roni, suaranya sedikit bergetar. "Aku kembali melamar kamu. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai Ronaldo hartawan yang dikenal banyak orang. Tapi sebagai Roni, pria yang jatuh cinta padamu di warung kecil, yang pernah kamu tolak, tapi tak pernah berhenti mencintaimu." Siska menutup mulutnya, menahan tangis haru. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang pucat. "Aku tahu, aku bukan pria sempurna. Tapi aku ingin belajar menjadi suami yang bisa membuatmu bahagia. Bukan dengan harta, tapi dengan hati yang utuh. Sekarang, izinkan aku kembali ke hidupmu, bukan untuk mengulang yang kemarin, tapi untuk memulai yang lebih baik." Tangis Siska pecah. Ia mengangguk cepat sambil tertawa dan menangis bersamaan. "Iya,
Roni, aku terima. Dengan sepenuh hatiku. Tepuk tangan kecil terdengar. Ternyata dari kejauhan, beberapa sahabat Roni dan rekan kerja Siska datang diam-diam menyaksikan. Bahkan orang tua Siska yang sebelumnya keras, kini berdiri tak jauh dari sana. Ibunya menangis terisak, memeluk ayah Siska yang tampak menyesal namun ikut tersenyum. "Maafkan kami, Roni," ucap sang ibu saat mereka akhirnya mendekat. "Kami salah menilai kamu hanya dari luar. Tapi sekarang kami tahu, anak kami beruntung jika bisa hidup dengan pria sebaik kamu." Roni mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya nggak sempurna, tapi saya janji akan terus belajar untuk membahagiakan Siska." Malam itu bukan sekadar lamaran, tapi pertemuan antara cinta, kejujuran, dan penerimaan yang tumbuh dari luka. Roni dan Siska berdiri berdua di tengah taman, dalam pelukan cahaya hangat. Di antara bisikan daun dan harum bunga, mereka menatap masa depan dengan harapan baru. Hari itu langit cerah. Angin sepau-sepau meniup lembut daun-daun pohon di halaman sebuah gedung kecil nan asri di pinggiran kota. Bukan hotel mewah, bukan ballroom besar dengan dekorasi gemerlap, tapi sebuah aula komunitas sederhana yang disulap menjadi tempat pernikahan penuh kehangatan. Tamu-tamu mulai berdatangan. Beberapa dari mereka mengenakan batik, ada pula yang hanya mengenakan kemeja kasual. Tak ada dress code formal. Tak ada undangan berlapis emas. Tapi senyum para undangan lebih tulus daripada pesta yang menghabiskan miliaran rupiah. Di pelaminan, Roni dan Siska duduk berdampingan. Roni mengenakan setelan jas abu-abu gelap dengan kemeja putih polos tanpa dasi. Siska tampil anggun dengan kebaya sederhana berwarna putih gading, rambutnya disanggul rapi dihiasi bunga melati. Di hadapan para tamu, setelah akad berlangsung lancar dan doa dipanjatkan, Roni diminta menyampaikan sepatah dua patah kata. Ia berdiri, mengambil mikrofon dengan tenang. Matanya menyapu hadirin. Di antara mereka tampak orang tua Siska, kini tersenyum bangga. Para kolega Roni dari perusahaan, sahabat-sahabatnya sesama driver ojol dulu, bahkan pemilik warung tempat kenangan cinta mereka dulu tumbuh, semuanya hadir. Teman-teman, keluarga, dan semua yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan sebagai CEO, bukan sebagai tokoh viral, bukan pula sebagai pria yang kaya raya. Hari ini, saya hanya Roni. Pria biasa yang bersyukur karena akhirnya bisa menikahi wanita yang luar biasa. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Dulu saya dilihat hanya dari seragam hijau dan cincin murah yang saya bawa. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal penting. Roni menatap Siska, menggenggam tangannya erat. Cinta sejati tidak butuh label. Ia tidak peduli apakah kita berseragam ojek online atau bersetelan jas. Ia tidak menilai dari saldo di rekening, dari jenis kendaraan, atau status di media sosial. Cinta sejati hanya mengenal hati. Suasana haru mulai terasa. Beberapa tamu menunduk, termasuk orang-orang yang dulu pernah menghina dan meremehkannya. Ada yang meneteskan air mata. Ada pula yang menepuk tangan dengan penuh penghargaan. Saya memulai perjalanan ini dengan niat tulus. Dan akhirnya saya tiba di titik ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa ketulusan tidak akan pernah kalah. Tepuk tangan membahana, bukan karena kemewahan, tapi karena keberanian dan kejujuran yang terpancar dalam kata-kata itu. Siska pun ikut berbicara, suaranya lembut tapi tegas. Saya pernah ragu. Tapi saya belajar bahwa cinta bukan tentang apa kata orang, tapi tentang keyakinan. Dan hari ini, saya yakin bahwa Roni adalah pilihan terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tamu kembali bertepuk tangan, kali ini dengan lebih keras dan lebih tulus. Setelah acara usai, mereka berdua berjalan keluar aula. Diiringi lagu akustik yang dimainkan oleh sahabat lama Roni, mereka menyapa satu persatu tamu dengan senyum. Tak ada drama. Tak ada gengsi, hanya cinta yang sederhana, tapi mendalam. Mereka melewati kerumunan orang-orang yang dulu mencibir, yang kini hanya bisa menatap dengan rasa bersalah dan kagum. Jangan remehkan siapapun hanya karena tampilannya hari ini, bisik salah satu tamu kepada temannya. Karena siapa tahu, dia adalah berlian yang sedang menyamar. Dan begitulah, Roni dan Siska memulai kehidupan baru mereka bukan dengan pesta mewah, tapi dengan cinta yang matang. Cinta yang telah diuji dan dibuktikan.
Cinta yang tak butuh label apa-apa, selain kejujuran dan kesetiaan. Jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Ketulusan dan karakter lebih berharga dari apapun yang terlihat di permukaan.